Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TCC Garasiku. Kali ini kita sedang ada camping di daerah Bogor, yaitu di Panorama Pinus HJP Land. Nah, untuk lokasi camping yang kita pilih adalah spot yang paling atas. Nah, di sini kita pakai roof tent dan awning, tidak pakai tenda. Kemudian untuk view-nya langsung kita bisa melihat perbukitan dan gunung di belakangnya. Sekaligus di kesempatan kali ini kita akan mereview camping ground ini supaya nanti buat rekan-rekan yang mungkin pengen camping di sini bisa ada referensi di spot mana akan mendirikan tenda. Yuk kita mulai dari pintu masuk ya yang ada di bagian depan sana. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah ada di pintu masuk dari Pinus HJP Land ya. Di sini untuk jalur pintu masuknya. Kemudian kalau ini dari bawah ya, dari Bogor. Ini jalurnya memang tidak terlalu lebar ya, cuma aksesnya bagus, sudah dicor. Nah, di sini di depan pintu masuk di sini ada pertigaan. Ini kalau ke kiri di sini juga ada Panorama Hills Glamping ya. Dan ada cafe juga, jalurnya ke sini. Nanti naik ke atas di pepohonan pinus itu ya. Di sini kalau di sini sih kelihatan ya. Nggak tahu kalau di kamera itu ada glamping-glamping bentuk segitiga di bagian atasnya. Kemudian untuk pintu masuk dari tempat campingnya di sini ya. Di sini untuk kantor pengelola kita bisa registrasi dan reservasi. Lanjut bagian dalam di sana ada warung, kita bisa nyantai beli makan. Kemudian di bagian sebelah kanan di sini ada parkir motor. Kemudian ada cafe juga ya. Tapi ini masih pagi jadi belum buka ya. Seperti ini untuk kita bisa beli kopi, Indomie, dan pemandangannya di sini langsung kalau malam City Lake ya. Tuh, City Lake kelihatan Kota Bogor. Oke rekan-rekan ya, ini untuk pintu masuk dari camping groundnya. Kita bisa langsung masuk dan ini adalah spot yang bawah dan ini spot yang favorit banget di sini. Di sana ada tulisannya HJP Land, wisata Pasiran Tengah. Seperti ini untuk kafling atau lokasi yang di bagian bawah di sini sangat favorit karena tempatnya itu rata. Di samping dari warung, jadi kalau kita butuh apa-apa kita bisa beli di situ. Mau beli kopi, mau beli Indomie. Nah, di sini favorit karena view-nya langsung ke Kota Bogor ya. Jadi langsung City Lake kalau malam, keren banget. Kemudian dari bagian tengah tadi kita bisa camping juga di trap bawahnya. Masih ada satu trap lagi. Kemudian di bawahnya lagi masih ada satu trap. Jadi ada 3 undakan ya di sini ya yang dapat kita gunakan untuk camping. Kemudian di bagian depannya juga sudah ada keran di beberapa titik. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mau ambil air. Nah, di dalam satu baris di sini ada 2 keran air ya. Di sini satu. Kemudian di bagian timur itu satu. Kalau mau narik kabel bisa dari warung atau cafe itu ya. Sekarang kita lihat spot yang di bawahnya. Nah, ini ada jalur turun ya untuk jalan kaki. Kalau mobil bisa dari samping depan cafe itu ya langsung masuk ke sini. Ini untuk trap yang kedua. Ini lumayan luas rekan-rekan ya. Kurang lebih sekitar 6 meter ini untuk lebarnya. Jadi untuk mendirikan tenda yang besar-besar jadi juga aman. Selanjutnya untuk yang di bagian bawah, yang paling bawah ya. Nah, ini untuk yang paling bawah seperti ini lokasinya. Untuk mobil tetap bisa dari depan cafe tadi ya, turun ke sini. Tidak terlalu luas tapi cukuplah untuk beberapa tenda besar masih bisa ya. Sama mobilnya juga bisa. Dan view-nya tetap City Lake. Kemudian kalau kita berbalik ke sana, view-nya juga perbukitan yang terlihat jelas ya. Nah, dari samping trap yang paling bawah di sini adalah fasilitas untuk toilet dan musola di bagian bawah. Nah, di sini ada 3 pintu ya. Kita lihat. Ini untuk yang pertama, klosetnya jongkok. Seperti ini kan ada lampunya. Ada bak air dan ada keran. Jadi cukup memadai ya. Ini kemudian yang kedua, di sini klosetnya kloset duduk.
Kemudian yang ketiga di sini adalah klosetnya jongkok. Dan di samping dari toiletnya di sini adalah fasilitas untuk musola ya. Nah, di sini musolanya itu tidak terlalu besar, tapi di sini cukup untuk 2 saf ya. Di sini sudah ada sajadah dan untuk alat sholatnya juga ada. Di bagian tepi-tepinya di sini ditutup dengan plastik sehingga tidak tampias kalau pas hujan. Dan di sini juga ada colokan listrik ya. Jadi kalau ada yang camping di pojokan sini masih bisa tarik kabel dari sini ya, nggak perlu jauh-jauh dari kafe. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, untuk di bagian pojok bawah ini untuk mendirikan tenda agak susah karena agak miring posisinya. Tapi miringnya tidak terlalu ekstrim. Di bagian sana masih bisa. Yuk kita lihat dari bagian ujung sana. Kalau kita lihat dari ujung sini itu terlihat besar banget ya untuk camping ground panorama Pinus HJP Land ini. Ini untuk yang paling favorit di bagian tengah tadi, dan untuk rumputnya itu hijau banget. Dan kalau kita lihat di sisi sebelah kanan di sini ada saung-saung. Ini kalau nggak salah disewakan rekan-rekan ya. Buat pengunjung harian bisa menyewa saung ini untuk acara rapat dan nyantai. Nah, di sini ada tulisannya saung ini disewakan. Seperti ini untuk kondisinya. Cukup luas rekan-rekan ya. Nah, dari spot utama yang ada di bagian bawah, ini kita bisa naik ke atas ya. Mobil juga bisa naik ke atas, ini jalurnya. Jalur khusus mobil, naik ke atas, muter sini. Kemudian belok ke kiri, kemudian ke atas. Nah, di sini sebenarnya ada spot satu lagi di bagian tengah. Ini bisa juga untuk camping, cukup luas juga dan lumayan datar ya. Kemudian dari bagian jalan yang ke atas tadi menikung. Nah, di sebelah kanannya di sini ada jalur untuk trekking. Buat rekan-rekan yang suka trekking, rekan-rekan bisa ke Curug Bidadari Pasir Kaca. Ini jalurnya ke bawah sana. Sekitar ya berapa ya? Sekitar 500 atau sampai 1 km ke bawah untuk trekkingnya. Dan tadi saya sudah lihat pakai drone, ternyata untuk airnya itu sedang kering sekarang ya. Untuk curugnya, jadi nggak kelihatan untuk airnya terjun. Di sini ada toilet lagi rekan-rekan ya, toilet di sisi jalan tadi. Kemudian ada colokan listrik juga. Kemudian dari bagian toilet ini ada tempat bisa untuk camping juga, tenda-tenda kecil. Tapi tidak begitu rata untuk lokasinya, jadi agak miring sedikit, tapi masih bisa untuk mendirikan tenda yang kecil-kecil. Kemudian di sana seperti ada saung lagi ya. Baik, sekarang kita lanjut ke atas mengikuti jalur mobil ini. Nah di tepi jalan di sini ada beberapa poin perhatian ya. Ini untuk segala jenis kegiatan yang menimbulkan kebisingan dibatasi sampai dengan pukul 22 malam ya. Jadi yang nyetel musik jangan sampai lewat jam 22 malam. Tadi kita dari arah bawah ya, naik, kemudian ini ada tikungan ke kanan. Ini akan naik ke spot paling atas, spot limus ya, atau blok limus. Nah, di bagian kiri jalan di sini ada satu spot lagi yang lumayan luas. Di sini di depan saung ya. Ini cukup luas untuk tenda-tenda besar. Di samping mobil juga masih bisa. Di sini ada tulisan Welcome to Panorama Pinus HJP Land. Ada saungnya juga, bisa kita gunakan untuk nyantai. Dan ada colokan listrik juga, kita bisa ambil listrik dari sini. Kemudian ada wifi juga. Jadi kalau yang sinyalnya kurang bagus bisa beli voucher wifi di sini. Di samping dari saung ini, di bagian belakangnya juga ada spot camping juga, tapi tidak bisa untuk camper van. Jadi untuk tenda-tenda kecil, di samping motor masih bisa. Kemudian di sini juga masih bisa. Cuma kalau dari sini view dari city lake-nya agak terhalang beberapa pohon ya, nggak bisa full kelihatan. Kalau dari bawah tadi benar-benar bagus. Nah, kalau di belakang saung ini, di bagian belakang sana lagi ada yang cukup luas ya, bisa untuk camper van juga. Kemudian ada keran air dan untuk colokan listriknya juga tersedia. Jadi
lengkap ya untuk bagian atas di sini. Sekarang kita ikuti jalur mobil tadi ya, belok kanan kemudian ke atas. Nah di sini untuk spot atau bloknya adalah blok limus atau blok yang paling atas. Nah di sini bisa untuk jalur mobil ke atas. Kemudian di sisi kanan ini ada lokasi blok camping. Ini bisa digunakan untuk tenda-tenda besar juga bisa. Kemudian di bagian atasnya di sini masih bisa, lumayan luas. Cuma memang tanahnya agak miring ya rekan-rekan, ya nggak rata banget, miring sedikit. Nah ini untuk bagian ujung jalannya di sini ya. Ini bisa belok kiri ke spot yang di sini. Kemudian bisa belok kanan di spot paling atas. Nah ini luas banget kalau yang bagian paling atas ini sampai di sana di ujung. Kemudian kita kemarin juga pilih lokasi di sini yang di bawah pohon besar ini jadi adem ya. Nah untuk di bagian atas di sini view-nya langsung kita bisa lihat perbukitan ya. Perbukitan di belakangnya, kemudian hutan-hutan yang masih alami. Seperti ini. Kalau ke bagian depan untuk city light-nya nggak begitu bisa kelihatan banget karena tertutup beberapa pohon ya. Tapi kalau malam juga masih kelihatan untuk city light-nya, tapi nggak full. Nah untuk spot yang sisi kanan di sini ada toilet ya. Di sini toiletnya dindingnya bambu. Kita coba lihat seperti apa untuk toiletnya ya. Oke. Nah ini ada dindingnya dari bambu ya. Nah, seperti ini toiletnya. Toilet jongkok. Ini untuk sisi kanan. Kemudian sisi kirinya desainnya agak muter-muter nih. Nah di sini. Ini ada toilet jongkok. Kemudian ada bak air, keran. Nah untuk pintu satu lagi ini tidak ada di sebelah depan ya. Pintunya di samping. Jadi desainnya pintunya di samping. Nih klosetnya juga kloset jongkok. Cukup memadai sih rekan-rekan ya. Tidak mewah tapi cukup memadai untuk kita ke toilet. Dari bagian toilet di bagian atasnya di sini juga ada satu lokasi yang agak luas. Kalau rekan-rekan mau camping di sini pakai tenda yang kecil bisa. Di sini. Kemudian di ujungnya di sini adalah jalur ke atas ke lokasi camping yang di hutan pinus ya. Tapi nggak bisa bawa mobil, harus trekking ke atas. Kalau kita lihat dari bagian atas seperti ini pemandangannya indah banget rekan-rekan ya, karena rumputnya itu benar-benar hijau dan terawat di sini. Tuh. Mungkin yang terlihat kuning itu karena habis dipotong ya. Kemarin juga yang di belakang mobil kita itu, di belakang tenda itu juga habis dipotong, jadi kelihatan belum hijau. Tapi yang lain itu terawat banget. Dan untuk view di bagian belakangnya itu seger banget dilihatnya. Masih perbukitan yang hijau dan hutan yang masih alami. Sekarang kita lihat untuk fasilitas toilet yang ada di bagian spot paling atas ya di sana. Itu toiletnya ada 2 pintu. Nah ini tadi untuk lokasi paling atas ya. Untuk spot yang paling atas yang cukup luas. Kemudian kita akan lihat toiletnya. Nah, ini untuk toiletnya di bagian paling pojok ada 2 pintu ya. Dan di sini juga ada stop kontak colokan listrik. Nih kalau ada yang mau camping deket-deket toilet aman ya, ada colokan listriknya. Nah untuk toilet di sini klosetnya kloset jongkok ya, standar, ada ember dan ada kerannya. Cukup memadai sih rekan-rekan ya, tidak mewah tapi cukup memadai. Kemudian yang sebelah kiri ini masih dikunci karena mungkin hanya difungsikan untuk satu ya, karena hari ini hari biasa jadi sepi, hanya kita aja yang camping rekan-rekan ya, belum ada yang lain. Nah dari toilet tadi kita berada di tengah-tengah dari spot yang paling atas, dan ini tempat camping kita pakai tenda roof tent, kemudian pakai awning ya. Di sini menurut saya sih kalau spot atas paling nyaman di sini rekan-rekan ya, karena di bawah pohon ini kalau siang itu bisa lebih sejuk, lebih rindang. Kemudian di depannya juga ada keran airnya, jadi
lebih dekat ya, nggak perlu ambil air jauh dari toiletnya. Kemudian di bagian sana, di bagian samping dari tempat kita camping, itu ada semacam menara pandang ya. Yuk kita lihat ke sana rekan-rekan. Nah, di sini ada semacam menara pandang kecil. Ini seperti sarang burung ya. Konsepnya seperti sarang burung. Cuma ini untuk tangga naiknya agak serem ya. Untuk anak-anak harus hati-hati. Ini tinggi banget untuk jarak antara anak tangganya. Tuh bisa sampai di bagian atas, bisa ngelihat lebih luas lagi ya. Kemudian kita lanjut ya ke sini. Ini juga bisa untuk spot foto atau tempat kita melihat curug, kelihatan dari sini. Nah, ini untuk jalur ke bagian sana ujung. Ini jalurnya pakai anyaman bambu ya. Jadi ini juga terlihat sudah ada beberapa bagian yang lapuk. Jadi harus hati-hati. Nih. Ini harus lumayan hati-hati rekan-rekan yang lewat sini. Tapi aman, di sini kanan kirinya ada pagarnya. Jadi tidak takut untuk ke samping. Tuh, ini udah jurang loh. Tuh, jurang. Kanan kiri juga sudah jurang. Tuh. Nah, di sini ada tangga 2 step. Nah, kita sudah sampai di bagian atas nih rekan-rekan, bagian paling ujung. Nah, pemandangannya indah banget dari sini. Tuh. Jadi di bawah sana itu lembah, terus ada sungainya di bawah ke bagian bawah. Suaranya juga terdengar ya. Kemudian kalau kita lihat di sisi kiri, nah di sini ada curugnya rekan-rekan. Tuh curugnya. Jadi tadi kalau kita lewat jalan yang tengah tadi itu, jalannya kelihatan dari sini, turun ke bawah, itu maka akan tembusnya nanti ke curug sana. Nah, curugnya lumayan tinggi tapi dia tidak terlalu curam ya, dia landai. Jadi untuk aliran airnya itu landai ya, tidak terjun bebas itu. Dan untuk debit airnya juga tidak begitu deras ya. Tuh ada orang-orang yang trekking sampai sana. Jadi kalau rekan-rekan suka trekking, camping sekalian langsung jalan ke curugnya sana. Dan di sana juga ada seperti kolam pemandian ya. Cuma masih beroperasi atau tidak kurang paham kita rekan-rekan ya. Oke, seperti itu pemandangannya keren banget dari menara pandang di sini. Kita bisa jalan dekat. Kalau yang nggak mau jalan jauh ke curugnya, ya udah di sini aja. Ngelihat curugnya dari jauh, pemandangannya top banget. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ya ke tenda kita. Nah, dari jalur jalan bambu ini langsung kelihatan tenda kita di sana rekan-rekan. Nah, seperti itu rekan-rekan, kita sudah membahas semua spot campingnya di panorama Pinus HJP Land ini dari bagian pintu masuk sampai di bagian paling atas di sini. Nah, untuk lokasi campingnya menurut saya ini bagus ya. Bagus, kemudian untuk akses jalannya juga bagus, tidak ada jalan yang rusak banget. Sudah dicor sampai di lokasi, cuma memang jalan di dekat lokasi ini agak sempit ya. Agak sempit, jadi kalau ada papasan gitu agak susah. Jadi kurang paham juga, nanti harus koordinasi dulu ya. Kalau bawa rombongan banyak, mobil banyak, itu harus koordinasi dulu supaya tidak papasan di tengah. Kemudian untuk sinyal provider di sini yang bagus Telkomsel. Kalau XL di sini nggak ada sinyal. Telkomsel bisa sampai di 4 bar. Cuma kalau untuk streaming kadang lancar, kadang agak tersendat juga. Tapi kalau untuk WhatsApp seperti itu masih lancar. Fasilitasnya di sini juga lengkap, ada musola, ada listrik, ada toilet, dan harganya juga terjangkau. Untuk mobil seperti ini kalau camping itu harganya 75.000 per kafling, kemudian untuk orangnya dihitungnya 15.000 per orang. Jadi menurut saya sih murah banget. Kalau kita berdua berarti cuma 105.000 rekan-rekan ya, lumayan murah. Kemudian buat rekan-rekan yang suka trekking, di sini juga ada curugnya, rekan-rekan bisa trekking ke arah curug, jadi bisa camping sambil trekking. Seperti itu untuk review kita kali ini, panorama
Pinus HJP Land Camping Ground. Semoga dapat menjadikan referensi buat rekan-rekan sekalian yang mau camping di lokasi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku. Terima kasih dan tetap semangat.